merasa terlalu muda. Yang memulai usaha itu tidak memandang usia, gitu ya. Banyak kok contoh yang usaha paling besar aja deh. Itu yang mendirikan KFC, siapa sih namanya? Ya kan gambar KFC itu kayak udah tua kan. Nah, dia baru memulai usaha KFC itu setelah usianya cukup tua gitu kan. Setelah dia merasa, kalau baca kisahnya ya. Jadi setelah dia merasa hidupnya tuh kok kayaknya nggak pernah sukses gitu, usahanya selalu gagal gitu. Akhirnya di usia tuanya justru dia sukses mendirikan KFC gitu ya. Sedangkan kita juga tidak perlu merasa gitu. Sebentar. Merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda. Jadi tidak ada batasan gitu ya untuk memulai sebuah usaha. Kemudian yang kedua adalah merasa tidak berbakat. Ya, jadi ini sebenarnya lebih ke underestimate ya, jadi kayak nggak percaya diri ya sama diri, nggak percaya sama diri sendiri gitu ya. Jadi dicoba dulu gitu. Jadi setelah dicoba segala hal yang sudah diajarkan gitu kan, kan banyaknya motivasi motivasi untuk melakukan usaha ya, kemudian tips dan trik melakukan usaha dan sebagainya, tapi tidak sukses juga gitu ya, mungkin memang tidak berbakat ya, bisa jadi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya tuh jarang gitu ya, saya tidak suka mengatakan seseorang itu tidak berbakat dalam suatu hal gitu ya. Mungkin dia memang tidak selihai yang lainnya gitu ya, tapi kalau dikatakan tidak berbakat itu juga mungkin salah ya, lebih ke manajemennya mungkin yang kurang baik. Jadi bagaimana cari celahnya ada di mana sih yang membuat kok nggak bisa gitu, sedangkan orang lain bisa gitu ya. Kemudian salah satu hambatan yang berikutnya adalah tidak punya modal. Nah, ini jadi kalau mau membuka usaha, yaitu siapkan juga modalnya ya, walaupun sedikit tapi setidaknya ada modal. Nah, nanti dari modal itulah perputaran keuangan usahanya. Jadi pengelolaan keuangan itu nomor penting ya di dalam melakukan usaha. Karena kalau kita tidak memiliki manajemen keuangan yang baik, ya itu bahaya banget ya. Di kalau misalkan juga nih kita punya usaha ya, kita punya usaha kemudian ada saudara, misalkan usaha makanan nih, saya seperti ini. Usaha makanan, kemudian ada saudara kita gitu makan, nah itu terus kita bilang, udah nggak usah bayar, gratis gitu kan. Nah, ya yang kita berikan gratis-gratis ke orang lain, nah itu tetap harus tercatat di keuangan, ya. Kan harus dicatat pengeluarannya, misalkan makanannya apa saja yang dia beli, minumannya apa saja yang dia beli, nah itu tetap harus dicatat. Jadi jangan sampai yang seperti itu kita hilangkan dari catatan keuangannya, karena nanti bingung ya, kok perputaran uangnya tidak sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada catatan keuangannya dan dikasih not tambahan, nah, itu nanti dia sesuai ya, pengeluaran dan pendapatan. Soalnya kalau keluarga saya kebetulan orang Padang ya, jadi usahanya itu di kuliner semua gitu kan. Jadi usahanya di kuliner dan ya, memang seperti itu adanya gitu ya. Kalau saya bertanya, emang ngasih gratis-gratis gitu nggak rugi gitu ya? Nggak, selama dicatat.
Ya, jadi yang seperti itu tetap harus dicatat, jangan sampai dilupakan karena kadang yang baru memulai ini gitu ya, itu biasanya suka lupa gitu. Kayak saya juga dulu waktu awal-awal jualan makanan gitu ya, saya juga berkali-kali dari zaman kecil, saya tuh jualan makanan ya, jadi kayak buat donat terus taruh di dekat rumah saya kan dulu ada puas reda gitu kan, kayak ruko atau serba gitu, taruh di situ gitu. Orang tua saya nggak ada masalah gitu kan, taruh situ dapat uang, besoknya gitu lagi buat makanan terus terusnya. Jadi setiap memberikan bonus ke orang lain juga itu dicatat gitu. Jadi biar segala sesuatunya itu terkontrol dengan baik. Jadi manajemen keuangan itu paling penting. Kalau nggak punya modal, jadi kumpulin dong modalnya sedikit demi sedikit ya. Orang tuh mulai dari yang kecil, terus juga lama-lama dia menjadi besar. Mungkin yang pertama produksi rumahan, kan? Terus menerus banyak gitu kan. Banyak orang suka dengan produk kita, tambah tim, tambah tenaga kerja, beri pelatihan gitu kan. Kemudian terus menerus lama-lama mungkin nanti suatu hari ya akan dibuka tokonya. Kan mungkin itu pasti gitu ya kalau memang benar-benar concern gitu mau melakukan usaha. Nah, kemudian di sini, nah ini ya, jadi lanjutan. Jadi siapa yang bilang kalau terlalu tua, oh ternyata sama. Jadi kalau terlalu tua itu nggak bisa gitu kan. Ini lebih ke motivasi. Jadi siapa bilang kalau terlalu tua itu tidak bisa memulai usaha. Jadi kita ingat tadi ya, yang memulai bisnis KFC itu dari tua kan namanya. Kemudian siapa bilang tidak berbakat gitu ya, itu tidak bisa. Jadi, ingatlah Brian si kaki satu memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja. Kemudian tidak punya modal, gitu ya. Jadi tidak punya modal itu ya kalau kumpulin modal dikit gitu ya, kayak tadi ya saya waktu kecil gitu kan, misalkan jualan donat, berapa sih modal jualan donat gitu kan, maksudnya kan kumpulin lah uang jajan sedikit gitu kan, atau mungkin dari uang makan, uang apa yang bisa disisihkan sedikit, kemudian bisa kita memulai dari yang paling kecil usaha, nanti lama kelamaan usaha kita semakin besar kalau kita memang konsisten ya dan serius gitu. Kebanyakan pelaku usaha itu tidak serius ya, tidak serius dalam artian eh, apa namanya, sedikit gitu apa pendapatannya gitu ya, apa untungnya sedikit ya kan, disesuaikan juga dengan modal awal kita, produk kita apa gitu kan. Udah ada yang beli di awal itu udah suatu hal yang baik gitu kan. Banyak juga orang yang awal-awal jualan nggak ada yang beli tapi nggak patah semangat gitu, terus buat lagi gitu kan, promosi lagi, promosi promosi sampai ada yang beli dan akhirnya banyak yang beli gitu ya. Jadi di sini setiap hari ya, ini seorang manusia itu melakukan self talk sebanyak 55.000 sampai dengan 60.000 kali gitu ya. Jadi sayangnya ya 77% statement yang diucapkan itu bersifat negatif dan melemahkan diri. Ya, jadi salah satu juga sugesti ya, kita juga harus melakukan sugesti ke alam bawah sadar diri kita bahwa pikiran positif, kita pasti sukses, kita pasti bisa. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi kalau prinsip saya kayak gitu, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau dulu orang tua saya selalu ngomong, si A makan nasi, kamu makan nasi, kenapa kamu nggak bisa, si A bisa? Nah, gitu ya. Jadi itu yang memicu kita bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu sama ya. Jadi kalau si A bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Jadi itu sugesti aja dulu ke diri sendiri. Kalau pada akhirnya kita sudah berjuang memang kita tidak bisa, berarti memang jalan kita berbeda gitu kan. Jalan setiap manusia pasti berbeda kan. Nah, kemudian kalau seperti itu ya, kita sudah berjuang mati-matian tetapi masih juga tidak bisa. Jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi berdamai dengan keadaan itu juga harus gitu. Jadi lambat laun itu juga pasti kita bisa berdamai dengan keadaan, dan pikiran positif itu salah satu hal yang membantu kita untuk terus bertahan. Jadi saya bisa gitu ya, saya pasti sukses gitu kan. Biasanya banyak nih yang berpikir gitu kan, lulus kuliah
teman-teman udah dapat kerjaan gitu kan. Oh saya susah banget sih dapatnya. Ya, jangan mikir kayak gitu. Oh saya juga pasti bisa gitu ya. Ya, coba cari lagi terus asah kemampuan. Oh, ya, jadi pikiran negatif itu harus sedikit demi sedikit dikurangi dan kalau bisa jangan pernah terbesit pikiran negatif. Kenapa? Karena kalau kita terbesit pikiran negatif, contoh deh, kayak misalkan nih, kita nggak punya uang. Nah, kira-kira besok makan apa ya? Pikiran seperti itu juga nggak boleh. Kenapa? Pikiran seperti itu tuh artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak percaya sama Tuhan kita. Karena kan Tuhan yang memberikan kita rezeki, benar nggak? Tuhan yang memberikan kita rezeki. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kira-kira besok makan apa ya? Gitu ya. Kira-kira besok besok bisa makan nggak ya? Gitu ya. Nah, itu salah satu pikiran yang bawa kita nggak percaya gitu ya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita makan. Ini kalau seperti itu, kalau saya tuh ya, ya hari ini jalanin buat hari ini, tapi bukan berarti kita nggak punya planning ya, kita pasti punya planning gitu kan. Cuman untuk selanjutnya itu berserah diri aja, yang penting saya berusaha dulu ya untuk menjalani hari-hari gitu. Ya insya sudah ternyata ya terbukti gitu kan, hidup kita terus berjalan gitu. Ya kalau kalian flashback gitu kan, pasti kan kalian punya masa-masa sulit juga kan kemarin-kemarin gitu kan ya. Kalian sudah berhasil gitu melalui masa-masa sulit itu. Jadi kenapa kalian tidak bisa gitu melalui masa-masa sulit yang akan ada di depan gitu ya. Jadi pikiran negatif itu harus dihilangkan. Teruslah suggest diri dengan pikiran positif gitu. Itu bukan pembodohan kepada diri sendiri, bukan, justru itu adalah rasa sayang diri kalian, rasa sayang kalian terhadap diri sendiri. Ya, jadi uh, kalian perlu memperhatikan orang lain, tapi jangan pernah lupa memperhatikan diri sendiri. Karena yang berjuang siapa? Yang berjuang diri kalian sendiri. Kalian baik sama orang lain, kalian perhatian sama orang lain. Di masa yang akan datang, ketika kalian belum tentu orang lain itu akan ada, gitu kan? Ya, belum tentu itu dalam artian, misalkan kalian butuh uang, belum tentu orang itu punya uang untuk membantu kalian. Gitu kan? Atau mungkin uh, belum tentu di masa datang orang itu masih ada gitu untuk mendampingi kalian. Jadi yang paling utama harus diperhatikan adalah diri sendiri. Jadi jangan lupa, makanya saya suka bilang tuh sama mahasiswa yang PA gitu ya, udah selesai nih proposal gitu kan, udah selesai tahapan-tahapan yang berikutnya, jangan lupa terima kasih sama diri sendiri, jangan lupa dirinya tuh dijaga, istirahat dulu gitu ya. Jadi perlu ambil jeda juga gitu untuk beristirahat, jangan gas terus gitu ya, badannya tumbang nanti gimana. Oke, ini kita skip aja ya untuk motivasi-motivasi. Jadi untuk memulai bisnis tadi kan ada beberapa hambatan ya. Jadi untuk memulai bisnis itu kita hanya memerlukan 3M. Jadi yang pertama adalah motivasi. Ya, motivasi itu penting ya. Kalau orang bilang alah cuma motivasi, motivasi itu penting. Kenapa? Karena motivasi itu mempengaruhi pola pikir. Ya makanya di sini motivasi, mindset, dan lakukan. Jadi kalau kita, nah masalahnya di sini nih, ya. Kenapa saya bilang masalah? Kita udah punya motivasi, motivasi mempengaruhi pola pikir kita. Tetapi yang terakhir ini justru yang paling penting, kemauan untuk bergeraknya belum ada. Nah, jadi kita udah punya motivasi yang bagus, kita udah punya pola pikirnya ya, motivasinya sudah mempengaruhi pola pikir kita sehingga pola pikir kita itu udah ke arah yang positif terus, pasti bisa. Tapi gak dikerja-kerjain, nah itu ya sama aja bohong gitu. Nah, setelah kita memotivasi, kemudian kita meyakinkan diri sendiri, lakukan ya. Jadi kalau nggak dilakukan ya gimana kita mau mulai bisnis. Yang susah itu adalah apa? Yang susah itu adalah memulai. Ya kalau sudah memulai itu sulit. Sama kayak misalkan kalian bangun pagi nih ya, hari Senin kan, Sabtu Minggu libur nih kan, Sabtu Minggu libur, masuk Senin kuliahnya jam 7 pula, itu pasti badannya males, mau bangun, males banget gitu, mau kuliah pagi hari Senin jam 7 gitu kan, lu lagi enak-enak tidur gitu, tapi begitu kalian bangun, kalian mandi, kalian berangkat, kalian udah lupa kalau tadi itu kalian males pagi-pagi itu kalian enjoy menjalani hari ya kan, ketemu teman, kuliah gitu kan, terlepas dari kuliah paham atau tidak gitu kan, ketemu teman, melakukan kegiatan organisasi, kegiatan A, B, C dan seterusnya,
itu kalian langsung enjoy lagi gitu kan menjalani hari-hari gitu kan. Padahal awalnya itu males-malesan gitu kan buat bangun males gitu kan. Tapi begitu sudah bangkit, nah itu langsung mengalir gitu aja kan. Bisnis juga sama gitu kan. Mungkin awalnya kita banyak ketakutan gitu kan. Kira-kira bagaimana ya, bisa nggak ya gitu kan. Rugi nggak ya? Untuk rugi itu biasa dalam bisnis. Tapi ya itu dia ya. Sebelum memulai itu kita harus punya planning makanya. Jadi ketika kita menghadapi kerugian, nanti kita sudah punya nih apa yang harus kita lakukan. Si memulai juga ada persiapan, nggak asal nekat mulai. Nekat ada beberapa orang yang mungkin dengan nekat memulai itu mengalir bisa ada, tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi ada baiknya kita punya planning gitu ya untuk melakukannya. Sama kayak kalian juga bangun kan planningnya udah ada kan. Kuliah hari ini apa aja mata kuliahnya. Itu kan termasuk salah satu planning. Kalau misalkan nggak kuliah, misalkan ada kegiatan berarti nggak kuliah. Nah, nggak kuliah itu kira-kira apa backup plan kalian gitu ya, untuk menutupi tidak kuliah itu. Gitu kan misalnya belajar nanti secara mandiri gitu biar jadi materinya paham. Kalau misalkan ada rekamannya, tonton rekamannya. Kalau misalkan ada tugas atau apa-apa itu cari info gitu kan dari teman ada tugasnya dan lain sebagainya ini sehingga tidak merugikan diri kalian gitu ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini dia nih. Coba bayangkan agar ilustrasi ya. Bayangkan saat Anda jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Coba nih, siapa yang mau jawab? Saat ada, nggak mungkin kan belum pernah ada yang, ya mungkin ada yang belum ya. Biasanya kalau jatuh cinta apa sih yang dilakukan? Coba silakan dijawab satu persatu yang mau menjawab bisa raise hand. Ya, kita ini diskusi ya kuliah gitu ya. Demi diskusi. Mungkin jawab di chat kalau malu ngomong juga silakan bisa chat personal ke saya gitu kan dari Zoom ini. Ya, lumayan ya, semakin aktif kalian semakin ada poin keaktifan itu buat apa? Buat nambah nilai kalian di akhir. Ya, jadi kalau misalkan kalian aktif 5 kali gitu ya kalau di kelas saya ya misalnya lumayan nambah 5 poin yang tadinya nilai akhirnya 75 gitu kan misalnya karena aktif sebanyak 5 kali nambah 5 poin di akhir gitu kan ini nilainya 80 jadi A gitu kan jadi silakan dijawab dulu ya di sini yang mau menjawab saya mau ambil charger dulu ya laptop saya kalau jadi nanti kita bahas lagi di sini silakan dijawab dulu yang mau menjawab di chat aja nggak apa-apa chat di zoomnya nanti saya baca satu persatu. Itu donatnya enaknya seperti apa biar donatnya lembut kayak gimana caranya dan seterusnya kan. Kemudian yang kedua PDKT Bu. Oke ya jadi pendekatannya sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian di sini ini lucu ya diam saja mengurung diri karena tidak berani. Nah jadi kalau misalkan diem aja nggak berani
gimana dia bisa tahu gitu kalau kamu suka gitu kan? Bener nggak? Ya kan? Gimana dia bisa tahu? Bisa aja sebenarnya dia juga suka sama kamu. Bener nggak? Nggak ada yang tahu, ya kan? Bisnis juga sama, ya kan? Kalau cuman diem saja, gimana dia mau berjalan gitu bisnisnya kan? Ya, jadi yang seperti ini adalah salah satu pikiran yang negatif ya. Jadi tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan suka ya jangan diem aja gitu ya. Gitu kan. Ngobrol kayak gitu kan. Siapa tahu dia juga suka sama kamu. Kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Ya. Jadi kemudian ajak dia jalan, boleh agak agresif ya, langsung ajak ke jalan ya. Oke gitu ya. Kemudian ini langsung mengungkapkan, nah, ini juga nih ya. Jadi langsung mengungkapkan. Jadi kalau langsung mengungkapkan kira-kira kalau ditolak gimana? Kalau ditolak ya sedih pasti gitu ya. Kalau ditanya ya sedih pasti, tapi ya selanjutnya tinggal berdamai dengan diri sendiri gitu kan. Tapi setidaknya udah bilang gitu kan. Biasanya ada tipe orang yang kita bilang kita suka sama dia, terus dia nolak kita gitu kan. Terus kemudian kita ya udah, terus kita biasa aja gitu kan. Terus menjadi hari-hari seperti biasa, berteman seperti biasa, tapi ya si dianya nanti yang biasanya kepikiran. Ya, ada yang tipe itu, ada juga tipe dia yang orangnya easy going juga gitu. Jadi ya udah terus selanjutnya berteman seperti biasa gitu kan. Tapi ada juga nanti yang karena udah sama-sama tahu seperti itu, jadi lebih kayak perhatian gitu kan. Itu lebih perhatian, terus ya dia nggak tahu ke depannya nanti seperti apa gitu kan. Karena kan beda-beda ya jalannya. Nih, agak panjang nih ya. Izin menjawab Bu, kalau saya sedang jatuh cinta gitu ya. Ini ke saya nih, dia malu kalau kalian baca ya. Ini kalau saya sedang jatuh cinta, biasanya saya cuek Bu ke orangnya gitu, nggak mau interaksi duluan. Tapi kalau sedang jatuh cinta, saya jadi semangat untuk belajar. Istilahnya seperti ada support systemnya Bu gitu. Oh, jadi dia so cuek, nah dia tipe yang cuek ya. Jadi dia yang cuek sama orang yang disukai. Jadi ada juga yang kayak gitu ya. Kalau dia suka itu kayak kucing sama tikus ya. Tikusnya sama tikus berantem aja kerjaan. Dulu saya juga punya kok teman-teman yang kayak gitu zaman saya sekolah, zaman saya kuliah. Jadi kerjanya si cowok ini usil banget sama si cewek gitu kan. Si cewek ini juga sebel sama si cowok gitu kan. Jadi kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pacaran. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nikah, ya kan? Ujungnya sekarang udah punya anak, gitu kan? Jadi ya kayak gitu ada juga yang kayak gitu. Tapi dalam hati ya semangat gitu menjalani hari-harinya, gitu kan? Karena ada support system. Jadi kayak interaksi yang sambil berantem atau sambil cuek-cuek itu sebenarnya justru jadi yang bikin semangat. Nah, itu kan orang beda-beda ya. Jadi yang menjalani bisnis juga cara orang juga berbeda-beda. Tapi intinya tetap sama, gitu kan? Inti bukan ini tetap sama ya, konsep awalnya tetap sama tadi ya. Jadi kita punya motivasi, kita punya pola pikir, kemudian kita harus melakukannya. Ini butuh effort Bu ya, sama usaha juga butuh effort ya. Nggak bisa usaha tiba-tiba sukses gitu aja. Gitu ya. Dari sini stop berharap. Kenapa? Gitu ya. Kenapa harus berhenti berharap? Kenapa? Udah punya pacar gitu kan. Atau ketinggian atau lain sebagainya gitu ya. Jadi itu pikiran negatif ya, pikiran negatif seperti itu. Kenapa tiba-tiba seperti itu juga perlu dicari tahu gitu kan. Jadi jangan berhenti berharap ya. Kita kalau manusia tuh ya, tapi kita berharapnya sama Tuhan ya. Jangan berharap sama manusia, berharap sama manusia mau ujungnya sakit hati. Benar deh. Berharap sama manusia kamu ujungnya sakit hati. Misalkan kamu berharap sama saya nilai kamu A, terus nanti nilainya saya kasihnya B, gitu kan. Kan ini kamu sakit hati, gitu kan. Padahal saya ujian bisa, gitu kan. Aktif di kelas, udah kok nilai saya nggak A, gitu kan. Nah, padahal transparansinya udah dikirim semua, gitu kan. Kayak nilai bonusnya udah ada, ternyata yang bikin nilainya B itu apa? Nilai ujiannya salah satu ujiannya ada yang anjlok gitu kan, atau tugasnya ada yang agak ngumpul gitu kan. Jadi nggak usah berharap sama manusia, berharap itu cuma sama Tuhan ya. Jadi itu pentingnya ya, itu harus ditanamkan. Jangan pernah berharap sama manusia sedikit pun, walaupun sampai sekarang juga kita pasti ada sedikit-sedikit berharap gitu ya. Contoh deh misalnya ulang tahun nih, ya kan? Lagi ulang tahun nih, ngarep banget nih
Misalkan ada yang ingat gitu kan, ada yang ngucapin, setidaknya, oh saya ulang tahun nih gitu kan. Biasanya teman-teman inget gitu kan. Semoga aja lah nanti pada ngucapnya udah ngasih surprise gitu kan. Karena biasanya saya suka ngasih surprise yang lain, terus tiba-tiba nggak dikasih surprise. Kesel, jadi ya bad mood di hari yang harusnya happy-happy, jadi bete seharian gitu kan. Padahal temennya sengaja nggak ngasih surprise gitu kan, dia mau membuat hal yang berbeda. Bisa jadi ya kan, makanya nggak usah berharap sama manusia. Bisa jadi juga, ya kan, bisa jadi temennya sengaja nggak ngasih surprise gitu kan. Kasihnya nanti di penghujung hari atau apa. Tapi udah terlanjur bete seharian, benar nggak? Ya kan, udah terlanjur bete seharian, ya kan, harinya udah rusak, udah bete banget gitu kan. Nah, bisa juga memang temennya lupa. Ada juga yang sepertinya terlalu sibuk, jadi temennya lupa. Baru ngucapin besoknya gitu kan, bisa seterusnya. Ya, jadi ya, tidak usahlah berharap sama manusia gitu kan. Happy jalanin hari-hari ya. Nah ini sini ngalir aja Bu, jadi diri sendiri gitu kan. Kalau dia juga suka ya udah, enggak ya udah gitu kan. Berharap berlebihan sama orang lain kadang bisa ngancurin diri sendiri, bener ya. Ibarat jangan berharap berlebihan. Saya mah coba lagi Bu, apa yang coba lagi di sini? Oh ini ya, tadi kan jawabnya ini ya di ini ya diutarakan gitu. Jadi kalau ditolak ya coba lagi, oh boleh. Ya. Ini mentalnya bagus nih ya. Ya, bukan, jangan dibilang nggak punya malu. Siapa yang bilang nggak punya malu? Dia pantang menyerah gitu ya. Jadi itu kata-kata kita ya, kita juga harus menghindari kata-kata negatif kepada orang lain. Ya, karena kata-kata kita itu bisa jadi menyakiti hatinya, membuat dia yang tadinya udah semangat menggebu-gebu karena celetukan kita, ya kan, tanpa kita pikirkan dulu matang-matang, kita asal nyelpak, apa sih istilahnya, asal nyebut aja gitu kan ya, asal nyebut ya, itu malah bikin teman kita jadinya yang udah selalu ngomong langsung lemes, gitu ya. Jadi kita juga sebagai penonton ya, sebagai netizen itu ya, sama ya. Jadi itu kata-kata itu mempengaruhi ya. Karena kita nggak tahu kondisi kejiwaan seseorang seperti apa. Bisa aja dengan kata-kata kita dia yang tadi happy langsung jadi sedih. Ya, dia yang memang lagi dalam tahap berjuang, dan kata-kata kita dia lagi jadi down dan seterusnya. Ya. Jadi itu kan, kalau kalian jatuh cinta, kalian punya effort, ya kan? Kalian cari tahu, kalian punya usaha untuk melakukannya. Nah, di bisnis itu juga sama. Kalau misalkan kalian tidak mencari tahu bisnis seperti apa yang akan kalian jalani, misalkan atau kalian bekerja sama dengan orang lain, kalian juga harus mencari tahu gitu kan. Orang lain ini walaupun teman sendiri, seluk beluknya juga harus ditahu yang track recordnya apa nih. Kadang ada karena kita tahu dia teman, kita nggak tahu track recordnya, ternyata dia penipu gitu kan. Udah banyak teman-teman lain yang ditipu gitu kan. Jadi cari tahu ya kan, mencari tahu itu adalah yang paling utama. Kita cari tahu bisnis apa yang mau kita jalan, misalkan bisnis makanan, kita pelajari resep-resepnya gitu kan. Dari sekian banyak resep kita coba ya, trial error sampai akhirnya kita menemukan resep kita sendiri ya, sampai akhirnya kita punya resep kita sendiri. Nah itu ya yang kemudian kita kembangkan ya, resep yang udah oke menurut kita dan banyak orang yang mengujinya gitu kan, kemudian kita langsung maju ya. Kemudian pantang menyerah. Tadi kan ada yang pantang menyerah kan? Pantang menyerah. Bisnis itu uh, bersahabat dengan rugi. Kenapa saya bilang bersahabat dengan rugi? Seseorang pelaku bisnis itu pasti pernah mengalami kerugian. Besar atau kecil dia pasti pernah mengalami kerugian. Ya, jadi makanya rasanya seorang pelaku bisnis itu pasti bersahabat dengan kerugian. Ya, jadi kita itu juga harus punya ya tadi kan mencari tahu ya, itu juga mencari tahu kalau kita mengalami kerugian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus udah punya backup point juga gitu kan. Kita harus mengevaluasi ya, sama kayak teman mana, kita harus rajin-rajin melakukan evaluasi terhadap bisnis kita ya. Jadi seorang pejuang cinta sama seorang pejuang bisnis itu ya sama gitu kan. Jadi makanya kita harus meningkatkan hasrat berwirausaha, ya, sama seperti hasrat saat sedang jatuh cinta, apalagi jatuh cinta yang pertama kali, gitu kan ya. Jatuh bangun lagi, gitu kan. Biasanya
jatuh cinta, patah hati gitu kan. Patah hati jangan berlarut-larut, jangan lama-lama. Sama bisnis. Begitu bisnis rugi gitu kan. Jangan berlarut-larut di dalam kerugian itu. Cepatlah bangkit, cari tahu kenapa rugi, apa penyebabnya, apa masalahnya. Kemudian lakukan perubahan. Ya, kalau jatuh cinta juga sama kan. Jatuh cinta, patah hati gitu kan. Apa patah hati, nangislah, keluarin semua emosinya, kemudian bangkit lagi gitu ya. Balik lagi ya, jadi diri yang sebelumnya. Ya pasti nanti akan datang cinta yang lain gitu kan, yang selamanya gitu ya. Jadi kalau pacaran gitu kan, pacaran, jatuh cinta gitu kan, terus tiba-tiba putus, ya udah. Ya itu pasti, ya nggak pasti ya, maksudnya itu adalah salah satu perjalanan hidup yang kemungkinan terjadi. Ya, ingat sayangi diri sendiri. Ya, paling penting sayangi diri sendiri. Saya nggak mau lagi gitu dengar cerita ada mahasiswa ITERA yang melakukan hal yang tidak semestinya karena patah hati. Gitu kan ya. Jadi ingat kalian tidak sendiri, kalian itu punya orang lain di sekitar kalian. Jadi berbagilah apapun masalah yang kalian hadapi ini kalian juga ya memberitahu ya apapun masalah yang sedang kalian hadapi cari bantuan. Ya, jangan terus berkelut dengan pikiran negatif ya. Karena pikiran negatif itu setan yang bisikin ya, setan di samping kalian yang terus mendoktrin dengan pikiran-pikiran negatif, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu akhirnya nanti kejadian. Ya. Semakin depresi seseorang, itu kita nggak tahu apa yang bisa dilakukan. Jadi kalian juga harus peka terhadap sekitar ya. Punya temen nih, teman saya biasanya ceria kok dia murung dan lain. Coba ditanya, kenapa kira-kira gitu kan ya. Ya, jadi coba lakukan pendekatan juga gitu dengan personal tapi ya bukan di keramaian. Biasanya orang kalau bawa pendekatan di keramaian malahan lebih nggak nyaman gitu kan. Jadi dengan secara personal kalau misalnya kalau ketemu temennya lagi kok tiba-tiba teman saya agak beda ya gitu kan ya, beberapa harinya coba ditanya kira-kira kenapa, lagi ada masalah apa yang bisa dibantu. Mungkin kalau misalkan nggak berani bercerita sama orang, cerita ya sama orang tua gitu kan kalau punya masalah. Orang tua kalau kita punya masalah itu masalah yang buruk, marah pasti ya, tapi orang tua adalah seorang yang akan melindungi kita ya. Oke, nah di sini ada pilihan mana yang Anda pilih. Apa yang Anda pilih, uang apa waktu? Kira-kira kalian memilih uang atau memilih waktu? Coba di sini saya buat polling ya. Apa yang kalian pilih, uang atau waktu? Uang atau di sini waktu. Nah, saya lagi buat polling. Ini pertama kalinya saya buat polling di Zoom ya. Jadi coba di sini. Nah, ya, coba tuh ada polling coba. Coba di sini. Di sini ada 41 partisipan, 40 berarti ya dengan mengecualikan diri saya. Setidaknya setengahnya aja ya, polling. Ayo, ayo, yang belum polling, polling baru 18 orang.
Oke, di sini udah ada 27 orang yang polling ya. 70% orang, 70% mahasiswa ya, jadi 70% dari kalian itu memilih waktu dan 30% diantaranya memilih uang. Nah, boleh tahu nggak saya nih alasannya di sini dia saya dari yang komen di sini. Di sini ada Rian Dika. Rian Dika di sini memilih uang. Kenapa? Boleh tahu nggak kenapa Rian lebih memilih uang daripada waktu? Izin menjawab, Bu. Ya silakan. Karena menurut Rian suaranya hilang. Apa cuma di saya saja suaranya hilang? Halo, tes. Ya, iya silakan. Udah terdengar Oke, lagi. Bu. Oke, Bu. Saya ulangi ya, Bu. Jadi menurut saya kenapa uang itu penting karena segala hal di zaman yang bisa dibilang kapitalis ini semuanya butuh uang, Bu. Jadi gimana ya? Kayak misalkan kalau ada orang yang bilang uang itu nggak bisa beli waktu, uang itu nggak bisa untuk beli kebahagiaan segala macam, mereka menurut saya uangnya kurang banyak aja, Bu. Karena apabila saya punya uang, misalkan saya sakit, saya bisa berobat dengan pengobatan yang terbaik, Bu. Itu bisa sama aja udah kayak membeli waktu tambahan untuk saya untuk hidup kan, Bu. Itu sih, Bu, menurut saya kenapa uang itu lebih penting daripada waktu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rian atas jawabannya. Kemudian di sini Nasro, ya Nasro lebih memilih waktu. Kenapa Nasro lebih memilih waktu? Iya Bu, izin menjawab Bu. Jadi saya memilih waktu karena dengan waktu kita dapat berkumpul, satu dengan keluarga, dua dengan teman, tiga kerabat, dan sebagainya. Dengan waktu juga kita bisa sharing pengalaman kita. Emang kita nggak bisa beli kafe atau pengobatan terbaik, tapi kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan teman, kerabat, keluarga. Jadi kita tidak, hidup itu tidak bagaimana ya, kerja, nyari duit, sebagainya gitu. Oke, Nasro ya. Jadi dua-duanya punya jawaban versi terbaiknya ya. Kalau ditanya mana yang lebih tepat, ini adalah persepsi. Ya, jadi saya tidak mau menyalahkan yang memilih uang atau yang memilih waktu. Setiap orang punya persepsinya masing-masing. Ya, jadi tadi yang memilih uang gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih waktu gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya. Tapi saya tidak pernah menyalahkan seseorang yang memilih uang. Kenapa? Karena semua orang punya persepsinya masing-masing. Seperti Rian tadi contohnya. Tidak salah statementnya tadi, gitu kan? Kalau kita bandingkan, dia tadi ngaitkannya dengan kesehatan, ya kan? Kalau kita bandingkan ya, kesehatan, penanganan kesehatan di Indonesia dengan di luar negeri itu jauh berbeda. Padahal dokter-dokter di sini itu tidak kalah cerdasnya dengan dokter-dokter di luar negeri sana, ya kan? Ya, jadi dengan uang dia tadi bisa membeli waktu ya. Konteksnya yang disampaikan Rian tadi, ya. Kalau dia berobat di sini ya, dengan sistem SOP ya yang masih sama di negara ini gitu kan ya, dengan sistem kesehatan yang masih memprioritaskan yang lebih banyak uang gitu kan, tapi tidak semua dokter seperti itu ya, di garis bawah ya ada seperti itu. Atau mungkin dengan sistem antrian gitu kan, antrian di sini biasanya di rumah sakit itu mereka lebih mengutamakan bukan siapa yang masuk duluan, tapi siapa yang red flag ya, jadi siapa yang kodenya merah, siapa yang paling darurat, siapa yang paling emergensi itu yang duluan. Nah, tapi banyak juga mereka yang tidak bisa mendiagnosis penyakit-penyakit yang sebenarnya berbahaya tapi terlihat biasa saja. Jadi kalau misalkan di sini kayak misalkan sakit di perut gitu kan, ya kalau kalian nonton ya di video di YouTube tuh banyak dokter-dokter yang sharing gitu kan, banyak orang yang menyalahartikan sakit di perutnya sebagai mah gitu kan, padahal bisa saja itu penyakit kronis gitu kan. Berobat di sini dikasih ya itu tadi kan, dikasih cuma obat mah tapi nggak kunjung sehat, terus tiba-tiba langsung kritis gitu kan, terus innalillahi gitu kan. Kalau ke luar negeri itu ya, jadi perbedaannya ya, perbedaan kalau kita berobat di Indonesia sama di luar negeri. Kalau di Indonesia biasanya kita masuk ke ruang dokter tuh nggak banyak dokter yang cuma sebentar-sebentar nanyanya, ya kan? Cuma 5 menit. Tapi kalau di luar negeri itu lebih detail, semua benar-benar diperiksa. Nah itu tadi maksud dia, dia memperpanjang waktunya ya dengan dia berobat di luar negeri. Dia mungkin bisa sembuh, tapi kembali lagi ya usia itu
Tuhan yang menentukan, gitu ya. Seberapapun kita berjuang untuk memperpanjang usia kita, kalau Tuhan sudah di suratan takdir kita itu memang sudah waktunya kita kembali, maka tidak ada alasan lain yang bisa kita lakukan untuk menyangkalnya, gitu kan. Jadi seperti ada juga kondisi-kondisi di mana hidup kita itu ya tetap kita yang menentukan jalannya, benar ya. Tetap kita yang menentukan jalannya itu kan. Kita bisa memilih, ada pilihan itu tadi ya kan. Memilih mau tetap berobat di sini ya, kemudian itulah akhir dari perjalanan hidup kita, atau berobat di luar. Nanti ada kita punya jalan hidup kita lain lagi ya. Jadi Tuhan itu sebaik-baiknya pembuat rencana. Oh, ya itu tadi ya. Jadi saya tidak memihak salah satu jawaban nih, baik waktu maupun uang. Setiap orang punya jawabannya masing-masing. Nah, kalau waktu, ya itu tadi ya seperti jawaban Nasrul ya. Kita tidak bisa membeli waktu sebenarnya ya. Kalau menurut saya, konteks saya itu kita tidak bisa membeli waktu karena waktu tidak akan terulang kembali, sama kayak saya sekarang ya. Saya baru melahirkan, anak saya masih bayi ya kan. Saya punya pilihan nih ya, saya tetap mengajar, saya kalau mau kembali bekerja minggu depan sudah bisa gitu kan, mau tetap effort melakukan penelitian dan sebagainya, sibuk mencari uang, atau mendidik anak saya, mengurus anak saya yang dari baik. Saya akan memilih anak saya, kenapa? Atau mungkin pilihan di sini saya bisa melanjutkan studi saya, misalkan S3 gitu kan. Di satu sisi saya punya anak kecil ya kan, saya tetap akan memilih anak saya. Kenapa? Karir saya bisa saya kejar nanti, gitu kan. Karir saya bisa saya kejar nanti, tapi pertumbuhan anak saya tidak akan terulang 2 kali. Tuh ya. Kalau saya konsepnya, konteksnya lebih memilih waktu, tapi untuk mengurus anak gitu ya. Jadi kita juga sebenarnya punya pilihan masing-masing ya. Untuk beberapa kasus tertentu, ada di kalanya kita lebih memilih uang, ada kalanya kita lebih memilih waktu. Jadi di sini konteksnya dua-duanya sama-sama penting, baik uang maupun waktu. Ya, jadi kalau kita punya uang, ya, kalau kita punya uang kita bisa melakukan segala-galanya, gitu ya. Tapi kalau kita punya uang, kita sibuk kerja aja, gitu, tidak menikmati uang kita, ya, ujung-ujungnya uangnya ketimbun aja gitu kan, terus mati gitu kan, benar ya? Dan kerja 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 sakit mati, duitnya belum sempat mati gitu kan. Jadi jangan lupa juga kerja ya, nikmati penghasilannya, kemudian kerja lagi gitu kan. Jadi hidup itu harus dinikmati. Jadi uang dan waktu ini jalannya beriringan gitu ya. Nah ini ya, ini sebenarnya lebih ke motivasi ya, banyak di sini. Nah, di sini beberapa tips praktis berpikir perubahan. Waktu kita udah mau habis ya, saya baru slide 13. Oke, kita lanjut cepat ya sini ya. Tips praktis untuk berpikir perubahan. Jadi yang pertama adalah gunakan visualisasi harian sesuai dengan tujuan. Misalkan imajinasikan nikmatnya mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah gunakan teknik afirmasi ya. Menggunakan teknik afirmasi ya, afirmasi harian dengan pemilihan kata yang menggugah kesadaran pikiran dengan mengucapkan kalimat saya semakin sukses saat kondisi tubuh rileks bangun pagi. Ya ini adalah salah satu apa tadi namanya, mindset ya. Jadi pagi-pagi gitu ya, bangun pagi itu hari ini akan berjalan dengan baik gitu, bangun dan seterusnya ya. Nah ini mengapa Anda harus kreatif ya. Jadi kenapa tadi kita bicara tentang terkait dengan hambatannya dan berpikir kreativitas ya. Dan sekarang kalau kita melakukan bisnis itu kita dituntut harus kreatif. Jadi kenapa kita harus kreatif? Jadi ini ada beberapa hal ya di sini yang dijelaskan. Jadi seorang wirausaha yang kreatif itu dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat di pasar. Ya, sebenarnya susah sih kalau kita mau melakukan sesuatu yang belum pernah. Jadi mungkin belum pernah ini tuh konteksnya adalah sesuatu yang mungkin sama, tapi punya
hal yang unik di dalamnya. Jadi kita kalau punya usaha itu sebisa mungkin kita punya ciri khas usaha kita di situ. Jadi ada keunikan. Nah, keunikan ini yang susah dicari gitu ya. Tapi kalau kalian kreatif, itu pasti kalian bisa mudah menemukannya. Nah, jadi Anda bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memperkenalkan produk atau jasa baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi mungkin usaha kita sama kayak minggu kemarin yang dijelasin. Mungkin usaha kita awal mulanya menjiplak usaha orang lain, meniru usaha orang lain nih, dari konsep, logo, konsep, logo, dan lain sebagainya, misalnya. Tapi lambat laun gitu kan, kita terus mengupdate usaha kita, memperbaharui gitu kan. Nah itu nanti lama kelamaan itu ada yang unik pasti dari usaha kalian. Ya, kalian namanya usaha itu kita belajar ya, mengembangkan sesuatu. Apalagi kalau itu memang passionnya gitu kan. Ya, jadi tidak sulit biasanya untuk menemukan keunikan dari usaha yang kalian dirikan. Gitu. Tetapi sebagai wirausaha gitu ya, Anda menjembatani penemu itu dengan pasar ini maksudnya apa coba? Oh, sini ya. Jadi konteksnya di sini adalah memperkenalkan produk atau jasa baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi Anda tidak harus jadi penemu atau inventor ya. Anda tidak harus jadi penemu, tetapi sebagai wirausaha gitu, Anda menjembatani penemu itu dengan pasar. Jadi Anda mengemasnya sebagai produk komersial yang harganya terjangkau dan menjadikannya bisa dinikmati konsumen. Jadi bisa aja dari awalnya yang kita meniru dan lain sebagainya, terus berkembang dan akhirnya malah produk kita lebih disukai gitu kan. Jadi teruslah melakukan pengembangan terhadap produk kita ya, produk dan jasa, produk atau jasa ya. Kemudian menjadi manusia yang kreatif itu Anda bukanlah peniru. Jadi yang awalnya mungkin peniru ya kan, dengan melakukan pengembangan ya, terus jadi kan pengembangan kan sebenarnya kan pola pikir kalian sendiri kan, itu adalah kreativitas kalian kan, kalian melakukan pengembangan itu berdasarkan kreativitas kalian. Jadi setelah kalian melakukan pengembangan dengan menanamkan kreativitas, itu Anda bukan lagi lah seorang peniru, tapi sudah merupakan seorang pemimpin ya. Jadi pemimpin pasar adalah orang yang disegani dan selalu menjadi benchmark dan Anda akan menjadi sangat kuat dan menjadi legend. Jadi Anda bisa saja ditiru orang lain, tetapi peniru tidak bisa membuat sesuatu yang lebih bagus dari sang pelopor. Ya, jadi kalau kalian itu memang awalnya bukan seorang peniru, ya langsung langsung punya keunikan sendiri dari produk kalian. Benar ya, kalian adalah seorang pelopor ya, karena orang lain yang meniru gitu kan. Banyak ya sekarang yang logo pun warna usahanya sama, logonya mirip, tapi biasanya yang peniru-peniru itu kalau memang dia memang serius ya, itu nanti logonya akan berubah sendiri ya. Mau perubahan, akhirnya dia yang awalnya peniru, apakah seorang peniru bisa menjadi pelopor? Bisa ya, asalkan dia melakukan pengembangan. Ya, pengembangannya juga bukan meniru, itu ya. Pengembangannya bukan meniru ya. Jadi contoh ya, misalkan banyak kan, misalkan Apple Watch. Apple Watch itu tiruannya banyak banget ya. Tiruannya banyak banget Apple Watch itu ya, di merek A, merek B, merek C gitu ya. Sampai ada yang saya lihat itu bentuknya benar-benar mirip, sampai gambar-gambar aplikasinya mirip, dia bisa connect ke iOS juga gitu kan ya. Terus tapi tetap ada perbedaannya gitu ya. Dari kualitasnya itu nggak bisa gitu ya, si peniru ini ya menyamakan yang aslinya gitu ya. Jadi seorang pelopor itu tidak akan bisa digeser oleh seorang meniru. Tapi seorang peniru, kalau dia memang benar-benar getol, ya maksudnya terus mengembangkan produknya dan akhirnya dia meninggalkan yang dia tiru, akhirnya dia punya produk baru, gitu kan, produk tertentu, gitu kan. Misalkan tadi ya peniru si Apple Watch, gitu kan. Ada yang mengeluarkan jam juga smartwatch gitu kan, tapi bentuknya tidak menyerupai lagi Apple Watch gitu kan, dia punya bentuk sendiri mungkin ya, bentuk tertentu gitu kan, terus ada fiturnya yang membedakan gitu kan, dan fiturnya ini fitur yang nggak ada di Apple Watch, nah, itu adalah salah satu produk pelopornya gitu kan nanti ke depannya gitu ya.
Kemudian first mover advantage. Jadi ini kita bahasnya si pelopor ya, bukan si peniru lagi ya. Jadi dengan menjadi manusia kreatif gitu, Anda akan memiliki keunggulan sebagai the first mover ya. Jadi mereka yang merintis akan menjadi market leader dan selalu siap dengan gagasan-gagasan baru ya. Jadi persaingan juga akan membuat jalan yang dilewati seorang wirausaha itu menjadi semakin sempit, jelas ya. Semakin digemari produk kita, ya maka akan semakin banyak pesaing-pesaing. Pesaing-pesaing itu tadi ya, si peniru-peniru itu ya, yang membuat pemirip mungkin, tapi harganya berbeda jauh gitu ya. Jadi, nah itu jadi membuat jalan yang dilalui semakin sempit dan banyak jalan yang semula terbuka lebar akan ditutup oleh pesaing baru. Nah, biar itu nggak terjadi, gitu ya. Jadi oleh karena itu dibutuhkan yang namanya kreativitas. Kreativitas juga berarti mencari cara atau jalan keluar baru, kemudian membuka terobosan-terobosan baru dan menciptakan perbedaan-perbedaan yang menonjol dan disukai pasar. So, nah, kemudian di dalam melakukan pengembangan bisnis pasti yang ada namanya resiko ya. Resiko adalah bagian dari kehidupan seorang wirausahawan sehari-hari. Jadi resiko itu berujung pada aspek finansial yang dapat mematikan usaha, yang tidak bisa diatasi, bahkan dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap diri Anda. Jadi hanya manusia kreatif yang dapat lolos dari bencana dan kerugian. Jadi kreativitas membuat Anda mampu menembus pintu-pintu baja kesulitan ya. Jadi makanya kreatif itu menghubungkan titik yang terpisah dan terisolasi. Jadi orang yang kreatif mampu menyatukan mozaik yang menjadi sebuah kode rahasia yang mengandung arti untuk membuka pintu rahasia kesulitan. Menjadi kreatif itu sulit, tapi bukan berarti kreatif itu benar bahwa dia sebenarnya bakat, tapi kalau kita punya kemauan mengasah kreativitas, ya yang tadinya nggak kreatif itu bisa jadi kreatif. Ya. Saya juga dulu seseorang yang nggak kreatif, benar-benar nggak kreatif malahan. Tapi lambat laun kreativitas itu ada sedikit-sedikit kreatif. Benar ya. Ya, jadi kreatif itu melekat ya sebenarnya kepada pelaku usaha. Ya, apalagi kalau kalian mendambakan menjadi seorang pelopor. Nah, identifikasi hambatan kreativitas. Ya, jadi ini beberapa jenis hambatan ya yang jenis hambatan yang menghambat kreativitas ya. Jadi yang pertama adalah hambatan persepsi. Ya, jadi contohnya adalah pola pikir yang stereotip, ya, kemudian membatasi masalah secara berlebihan, ya. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Kemudian ini ada yang namanya hambatan emosi. Jadi ada beberapa jenisnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 ya. Enggak, ada 6 jenis hambatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 jenis hambatannya. Sini nanti bisa kalian coba baca lagi sendiri ya di sini ya. Ini saya lewati. Kemudian pola pikir kreatif itu apa saja ya. Jadi adalah ada beberapa gitu ya sebenarnya yang dimaksud dengan kreatif itu yang pertama adalah melihat dengan sudut pandang baru. Ya, jadi kalau kalian ketemu orang yang out of the box itu berarti sebenarnya dia memang kreatif ya. Saya suka ketemu kalau misalkan lagi belajar nih, tapi misalkan lagi belajar hitung-hitungan nih. Ya biasanya sih kita lagi hitung-hitungan. Terus nanti ada mahasiswa yang menjawab gitu dengan cara yang lain gitu ya.
dan cara itu tidak terpikirkan oleh saya, ternyata jawabannya sama. Nah, itu saya paling senang kalau ketemu yang kayak gitu. Ya, jadi saya membuka jalan pikiran saya juga gitu ya, untuk melakukan ada jalan lain gitu loh sebenarnya untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi di sekitar kalian juga pasti ada orang-orang yang seperti itu ya. Melihat dengan sudut pandang baru, kemudian menemukan hubungan baru dan membentuk kombinasi baru. Jadi setelah kita melihat dengan sudut pandang yang baru, kita menemukan hubungan yang baru nih antara sudut pandang kita, ya sudut pandang yang baru tadi dengan sudut pandang yang secara umum. Ya, jadi ada hubungannya gitu kan ya. Menemukan hubungan baru kemudian akhirnya membentuk kombinasi baru. Ya, kemudian dengan melihat melalui sudut pandang yang baru, jadi sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak berubah, sama kayak tadi ya. Permasalahannya soalnya tetap sama gitu. Tapi karena kita melihat dengan sudut pandang yang baru, kita mau mengubah pola pikir kita ya. Jadi dengan kita merubah pola pikir kita, ternyata kita bisa menemukan cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya ya, jadi masalah yang kita hadapi itu tidak berubah, tetapi yang kita ubah itu adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Ya, misalnya kita memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Ini adalah salah satu pola sudut pandang yang bukan sudut pandang baru sebenarnya, dari sudut pandang yang berbeda gitu kan ya. Jadi ada orang yang berpikir kegagalan itu sebagai sesuatu yang tertunda, ada juga orang yang berpikir kegagalan itu adalah suatu titik di mana dia harus berhenti dan memulai hal yang baru. Ada yang seperti itu. Makanya banyak pelaku bisnis ini yang bisnisnya ganti-ganti. Ya, ada banyak orang-orang yang seperti saya, karena bukan karena apa ya, karena perjalanan hidup saya lebih lama dari kalian gitu ya. Jadi saya sudah menjumpai gitu berbagai macam jenis orang gitu ya. Tapi bukan berarti kalian lebih muda, kalian tidak ada pengalaman. Bahkan mungkin ada yang kalian lebih muda dari seorang, tapi justru pengalaman kalian jauh lebih banyak gitu ya dibanding saya. Makanya, makanya saya suka dengan mahasiswa yang selalu mengutarakan pendapat. Ya, jadi kalau belajar tuh saya suka kalau ada respon gitu kan, kayak tadi kan kita ada diskusi-diskusi ya, kita ada respon. Kadang respon kalian itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak kepikiran gitu sama saya, sama kayak tadi gitu kan yang saya tanya, kalau kalian jatuh cinta apa sih yang kalian lakukan gitu kan. Sebenarnya jawabannya juga ada yang mungkin yang klise gitu, ada mungkin yang nggak kepikiran gitu kan. Sama kayak yang tadi saya tanya juga, kenapa kalian memilih uang dan juga mungkin memilih waktu gitu kan. Itu jawabannya sebenarnya nggak terbesit gitu kan. Ada beberapa jawaban yang nggak terbesit gitu, mungkin di pikiran saya gitu kan. Kalau kita saling sharing semua ya, makanya sebenarnya kuliah KWU ini serunya di kelas, cuma karena keterbatasan gitu ya. Jadi saya tidak bisa menghadiri di kelas secara langsung. Jadi pertemuannya sampai pertemuan ke-7 itu nanti pertemuannya adalah daring ya. Jadi minggu depan, Rabu besok juga daring, Jumat depan juga daring ya. Jadi sampai sebelum UTS itu daring, nanti pas ketemu Pak Aidil itu baru kelasnya luring ya. Kemudian itu tadi yang melihat dengan sudut pandang baru ya. Kemudian pemikir kreatif itu selalu bertanya ya. Jadi selalu banyak pertanyaan gitu ya di pikirannya gitu. Jadi kayak detail-detail terkecil pun itu ditanyakan gitu ya. Kemudian ini teknik ya, teknik untuk create ya. Jadi teknik untuk menumbuhkan kreativitas ya. Jadi yang pertama adalah membuat kombinasi baru ya, kemudian menggunakan input yang random. Tapi teknik ini bukan dilakukan secara bersama-sama ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Kemudian membuat eliminasi ya, jadi apa yang perlu dan yang tidak perlu. Kemudian membuat alternatif ya, jadi ada backup plan-nya. Kemudian mencoba cara pikir terbalik ya, tadi ya salah satu kayak tadi ya, kegagalan adalah sesuatu yang tertunda. Ada juga yang berpikir kegagalan artinya harus memulai hal lain gitu kan. Jadi, saya gagal, saya nggak cocok di bisnis ini, saya coba bisnis lagi yang lain. Ada orang-orang yang seperti itu, banyak malah kan ya. Jadi ya kalau kayak gitu menurut saya malah ruginya lebih banyak nggak sih? Tapi itu hanya pola pikir saya ya.
Mungkin pola pikir dia yang terus-menerus memperbaharui usahanya, mengganti-ganti usahanya, mungkin dia punya pola pikir yang berbeda. Tuh, ya. Jadi jangan pernah kita menyamakan pola pikir kita dengan orang lain. Kadang orang-orang itu sudah punya caranya sendiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah kasus ekstrim, nekat ya, untuk membuat sesuatu yang mungkin nggak pernah terbayangkan oleh orang lain sebelumnya, gitu kan. Itu adalah salah satu teknik untuk menumbuhkan kreativitas. Ya. Kemudian ada juga yang namanya teknik visual thinking ya. Jadi kita melihat, ya kan? Kita melihat, kita membayangkan, terus kita gambar. Kan? Jadi teknik visual thinking itu disebut juga sebagai APM ya. Jadi kita amati, ya, kita tiru, ya kan, kemudian kita modifikasi, ya. Jadi kreativitas tadi ya, salah satu kalau misalkan kreativitas, kalau misalkan nggak langsung bisa menumbuhkan sesuatu yang baru, ya saya memang dimulai dari meniru dulu, gitu kan, meniru kemudian dimodifikasi. Ya, melihat oh ini kalau diganti misalkan buat logo ya, desain grafis ya buat logo-logo gitu, ini kalau diputer misalkan jadi sesuatu yang lain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah ini menjadi seseorang yang kreatif dan inovatif. Jadi yang pertama untuk memajukan bisnis ya, jadi kreatif dan inovatif untuk memajukan bisnis. Jadi yang pertama adalah membuat ide baru ya. Jadi jangan pernah berhenti berpikir untuk memunculkan ide-ide baru dalam membuat produk atau jasa maupun ide pemasaran agar usaha Anda terlihat menonjol dari pesaing-pesaing Anda yang kecil misalnya. Kita nggak kebaca saya zoom. Kemudian punya motivasi yang kuat. Ya. Jadi dengan motivasi yang kuat, Anda tidak akan mudah menyerah. Ya. Jadi Anda tidak akan mudah menyerah terhadap kegagalan dalam menjalankan ide baru. Selain itu, motivasi menjadi semangat untuk tetap berusaha. Ya. Jadi buat ide baru, punya motivasi yang kuat, lawan rasa takut, ya, lawan pikiran-pikiran negatif, kemudian terbuka pada masukan. Ya, ini ya. Ini juga salah satu hal yang penting ya, tidak banyak orang ya yang menerima kritik dengan baik. Ada seseorang yang menganggap kritik itu adalah sebuah ejekan. Ya. Jadi sebenarnya kritik itu adalah membangun loh. Ya, jadi kalau ada yang bilang kritik itu membangun, benar ya. Jadi kritik itu justru membuat kita menjadi lebih baik. Misalnya kita buat makanan, ini adonannya kurang lembut, gitu kan. Ada orang yang berpikir penjual, ya udah kalau gitu buat aja sendiri, gitu kan, nggak usah beli ya. Ada yang kayak gitu kan. Ada yang dengan dia bilang nggak lembutnya gimana gitu kan, kalau dibandingin sama merek ini gimana dan seterusnya gitu kan, atau mungkin apa, akhirnya karena menerima kritikan tadi, yang memberi kritik juga memberikan masukan gitu kan, jadinya dia terus melakukan uji coba lagi nih sama donatnya. Oh biar lembut apa yang harus dilakukan ya, mungkin anggulannya nggak perlu ini, nggak perlu terlalu kuat gitu, atau mungkin waktu pengembangannya ya kan, atau mungkin ternyata raginya kurang gitu kan, dan seterusnya, atau mungkin susunya kurang ya kan, saya gitu ya. Jadi kalau buat donat mungkin bisa dikaji lagi dari bahannya, kira-kira bahan yang digunakan kurang dalam segi takarannya, atau mungkin waktunya ya kan yang kurang lama dan lain sebagainya, mungkin bisa dikaji lagi gitu, karena bisa banyak ya permasalahannya kenapa dia kurang lembut. Kemudian memperluas pengetahuan itu tadi ya, dari donat tadi ya, dari yang dia bilang kurang lembut, jadi itu memperluas pengetahuan kita bagaimana caranya supaya donat jadi lebih lembut, atau mungkin lembut banget, jadi pas makan itu benar-benar nyes gitu di mulut. Kan lembut sama kopong beda ya. Ya, bedakan donat lembut sama donat kopong. Ya, donat lembut itu dia padat berisi, tapi pas dimakan itu dia enak gitu di mulut, meleleh gitu kan. Jadi benar-benar kerasa lembutnya di lidah. Ya saya nggak usah saya deskripsiin lah, kalian juga masih tahu gitu kayak gimana maksudnya. Ya. Oke, nah jadi ini beberapa tips untuk meningkatkan kreativitas
Jadi tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Kemudian kenali hambatan kreativitas Anda. Ya, jadi kenali apa kira-kira yang suka menghambat kreativitas ya, dan melakukan rencana aksi untuk mengeliminasi hambatan tersebut. Jadi biasakan berpikir berbeda, lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi ini adalah kata-kata motivasi ya. Untuk kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Jadi semua berasal dari pola pikir. Jadi dilakukan motivasi terhadap diri sendiri, perbanyak membaca motivasi ya dari seorang motivator itu, kemudian mindsetnya diganti ya, apapun yang sedang kalian lalui sekarang ya, jadi pola pikirnya tuh coba diganti ke arah pola pikir yang lebih positif. Tapi benar ya, pola pikir positif itu benar-benar merubah loh. Contoh deh ya, di sini yang saya pernah lalui ya, ini saya bicara konteks perkuliahan ya. Jangan pernah kalian membatasi pengetahuan kalian. Jadi misalkan nih kuliah, kalian nggak suka sama mata kuliahnya, atau mungkin nggak suka sama dosennya misalnya. Tapi jangan kalian langsung menutup diri, misalnya, males lah kuliah, inilah dosennya bapak ini atau ibu ini gitu kan ya, nggak enak dan seterusnya. Itu kalian sudah membatasi diri kalian. Jadi dengan mindset itu, maka apapun yang disampaikan oleh beliau itu nggak ada yang masuk ke pikiran kalian. Atau mungkin kalian nggak suka matematika deh, misalnya nggak suka hitung-hitungan, pusing banget itu ya belajar hitung-hitungan gitu kan ya. Itu kalian sudah menutup ya. Ya, jadi di mindset kalian tuh udah ketutup, jadi ya mantul semua. Saya tuh jadi kalau saya dari yang saya lalui gitu ya, saya sadar ketika saya nggak suka fisika, benar-benar nggak suka fisika kalau di ini. Saya benar-benar nggak suka, jadi saya selalu bilang, aduh gitu kan fisika pasti nilainya jelek lagi. Benar, nilainya jelek. Fisika 1, ya, untuk kuliah saya juga ada fisika dasar 1, ya kan. Fisika dasar 2, ya, saya mencoba merubah pola pikir saya. Jadi saya nggak ngerti kan, tapi saya tetap mendoktrin diri saya bisa, tetap nggak bisa ya ujian yang pertamanya. UASnya, jadi saya belajar sama teman saya, benar-benar saya belajar apa yang kira-kira materi yang akan dikeluarkan. Ya, saya pelajari beberapa latihan soal dan amazingly gitu ya, jadi amazing gitu ya. Pas ujian, ya, saya kalau ujian suka duduk paling depan, nempel papan tulis. Kenapa? Nggak ada yang ganggu saya kalau di situ ya. Jadi nggak ada yang ganggu saya, sibuk bisik-bisik nanya jawabannya apa. Padahal di satu sisi juga saya nggak bisa ngejawabnya gitu kan. Jadi di situ, dan saya juga jauh dari pandangan pengawas kalau saya di pojok depan gitu. Jadi nggak ada, kan kita kalau di awas itu kan kerasa ya kayaknya ya. Kalau menurut saya pribadi ini kalau ada seseorang tertentu yang ngeliatin saya dalam waktu lama tuh, saya walaupun saya nggak ngeliat, saya tahu gitu kan, kayak ada perasaan gitu ya dari belakang itu ada yang ngeliatin. Jadi saya kayak jauh juga dari pandangan pengawas, dan amazingnya gitu ya, saya bisa jawab semuanya. Benar-benar bisa, jadi itu saya ngerasa wow, ternyata fisika nggak sesulit itu kalau saya mau berusaha buat memahami, mempelajari, latihan, mencoba menjawab, mencoba menyelesaikan permasalahannya gitu kan. Jadi ternyata waktu yang diberikan itu kan 3 SKS ya, kalau ujian walaupun dia 3 SKS, berarti waktu ujiannya biasanya tetap 2 jam ya, atau 1,5 jam gitu kan. Nggak sampai 1 jam, semua soal udah bisa saya jawab. Gitu kan. Jadi itu yang membuat saya, jadi mulai dari situ, kalau saya ketemu mata kuliah yang susah, pola pikir saya langsung, saya mendoktrin diri saya bahwa saya bisa, ini nggak susah, ini cuma masalah waktu, saya bisa memahaminya, atau mungkin saya bisa mencari bantuan dari teman-teman saya yang lebih paham untuk menjelaskan kembali kepada saya. Gitu aja, sesimpel itu permasalahannya, gitu ya. Jadi kalian kalau menemukan kesulitan dalam kuliah, gitu ya, jangan mendoktrin diri kalian ya dengan pikiran-pikiran negatif. Tanamkan pikiran positif. Kalau sudah menanamkan pikiran positif masih nggak paham, cari bantuan. Cari teman yang paham untuk menjelaskan kembali.
nggak punya teman yang bisa menjelaskan kembali, tanya ke dosennya langsung, gitu kan? Kira-kira ini jawabannya dapatnya dari mana kok bisa seperti ini, gitu ya? Cari referensi-referensi, gitu ya. Jadi kalian, insya Allah, ini kalian udah semester 5 kan, kita ada yang semester 5, ada yang semester 7 ya kan, udah di penghujung kan, udah pada mau lulus ya. Jadi kalau ketemu kuliah yang sulit, lakukan hal-hal itu, ya, jadi kalian insya Allah bisa lulus cepat. Tuh, ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk presensinya saya tutup ya, lupa saya tutup. Jadi kalau presensi nanti, jadi hari Rabu kita ada kuliah pengganti ya. Ya, insya Allah semoga saya tidak lupa, gitu kan. Jadi Rabu kita ada kuliah pengganti untuk pertemuan yang ketiga, ya. Kemudian kita Jumat depan masuk pertemuan yang keempat lagi, ya. Jadi ada 2 pertemuan hutang saya nanti, insya Allah saya lunasi. Apakah itu saya membuat video rekaman yang nanti kalian tonton, atau mungkin kita cari lagi waktu pengganti untuk yang satunya. Oke, Bu, maaf sampai izin bertanya, Bu. ya silakan yang mau bertanya. Untuk presensi, saya belum presensi, Bu. Oke, yang belum presensi, untung belum saya tutup ya. Jadi presensinya ada di GCR ya. Coba dilihat di classwork-nya itu di bagian atas tentang perkuliahan. Di situ ada presensi perkuliahan daring. Bagi yang belum mengisi, silakan diisi. Isi dengan pertemuan kedua. Karena ini kita baru di pertemuan kedua ya. Belum pertemuan yang keempat, walaupun kita udah minggu keempat. Nah, jadi silakan diisi absensinya. Ya, jangan sampai belum mengisi padahal sudah masuk kelas. Ya, silakan bagi yang belum mengisi. Jadi berarti saya tutupnya ketika Zoom-nya saya tutup juga ya. Jadi yang belum mengisi presensi, jadi untuk berikutnya juga sama ya. Presensinya ada di GCR, linknya ada di GCR ya. Jadi nanti saya update juga di tentang perkuliahan itu ya. Jadi untuk yang namanya link Zoom-nya nanti saya taruh di situ. Jadi kita sampai sebelum UTS itu pertemuannya secara daring ya, karena memang saya baru melahirkan dan juga saya posisinya kan cuti ya, orang melahirkan itu cutinya 3 bulan. Cuman karena saya tuh bingung ya, posisi saya tuh bingung gitu kan, saya mau penuh di depan atau penuh di belakang. Akhirnya saya memilih yang penuh di depan, karena baik mau penuh depan ataupun penuh belakang saya pasti ngajarnya online ya, karena kan 3 bulan, sedangkan setengah semester itu kan cuma 2 bulan. Pasti ada yang kena daring. Jadi isi ya pertemuan kedua. Nanti saya up ya di GCR-nya itu untuk yang di bagian tentang kelas itu nanti saya update ya. Di dalam kelas itu kan udah ada presensi, nanti saya update link Zoom selama perkuliahan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, mau saya tutup karena khawatir kalian ada kelas berikutnya. Oke, tidak ada respon ya, tidak ada tanggapan lagi. Saya anggap berarti sudah paham ya, bisa dipelajari lagi ya. Banyak kok ya materi-materi tentang perusahaan ini banyak banget di luaran sana. Kalian juga bisa belajar lagi secara mandiri kalau yang benar-benar mau mendirikan usaha gitu. Jadi jangan hanya terbatas dari materi yang disampaikan saja. Ada banyak sekali media pembelajarannya yang bisa kalian gunakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kita lanjut lagi hari Rabu ya. Nanti saya up di GCR infonya. Rabu jam 10 sebagai kelas pengganti kita. Ya, jadi ada untungnya juga saya cuti, jadi saya nggak ikut rapat kan. Jadi bisa saya pakai sebagai kelas pengganti setiap Rabu jam 10 gitu ya. Kuliah saya banyak yang mau diganti, jadi antrian semua di Rabu jam 10. Jadi di Rabu jam 10 nanti insya Allah kita akan ketemu lagi untuk pertemuan yang ketiga. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.